Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan lagi sharing kita mengenai eh, identitas kita, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Identitas kita setelah kita menerima Yesus adalah kita diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi anaknya, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi status identitas Bapak Ibu Saudara adalah anaknya, anak Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan. Statusnya adalah anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini hadiah, ini kasih karunia. Ya siapa kita sehingga kita diangkat menjadi anaknya. Ya, kalau kita tanya ChatGPT, yang dimaksud anak Tuhan itu adalah eh, seperti yang digambarkan di 1 Yohanes, di Yohanes 1 ayat 12 Bapak Ibu Saudara ya, di Yohanes, dan itu saya setuju Bapak Ibu ya. Ini adalah istilah yang digunakan, dan ini sangat penting sekali kalau kita memiliki eh, status anak Tuhan, kita memiliki ya identitas kita ini sebagai anak Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita punya berpengaruh sekali di dalam perilaku kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, berpengaruh sekali dalam perilaku kita sebagai anak Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi penting sekali kita mengerti sebenarnya nilai-nilai tentang anak Tuhan. Nah, tentu tidak bisa bahwa 10 menit ini menyelesaikan itu semua, tetapi garis besarnya dan tentu Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan jejak kaki Tuhan di dalam nurani, di dalam hati Bapak Ibu Saudara mengenai anaknya, anak Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Tentu itu semua sudah ditaruh Tuhan dalam benak kita ya, kita diajar oleh Roh Kudus seperti firman Tuhan mengatakan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tujuannya adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai Bapa. Jadi dulu kita menjadi musuh Allah, tetapi sekarang Bapa kitalah dia ya Bapak Ibu, sehingga kita punya hubungan pribadi. Dulu tidak pernah berdoa, sekarang kita suka berdoa, suka bertemu, dan kita punya satu keberanian untuk menyebut dia Bapa, bahkan menyentuhnya. Dan pemazmur juga mengatakan bahwa ciumlah kakinya yang kudus. Artinya punya sentuhan, punya hubungan yang intim, punya hubungan yang sangat pribadi dengan Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini eh, adalah berkat yang luar biasa karena kita diangkat menjadi anaknya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki kehidupan yang jauh akan lebih baik dari dunia karena hubungan intim dengan Bapa itu, sehingga kita memiliki sikap, sifat keilahiannya. Bapak Ibu, itu akan membedakan kita dengan dunia. Kita dapat mengasihi sesama kita seperti Bapa mengasihi kita, atau memandang orang berdosa atau memandang orang berdosa dengan penghakiman yang negatif. Dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan visi 111 kali 5, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita memiliki satu transfer karakteristik dengan Tuhan, maka kita memandang orang berdosa itu tidak dengan penghakiman kita, tetapi justru dengan kasih, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita berbeda dengan dunia yang selalu akan menghukum, selalu akan membinasakan orang berdosa, tetapi kita tidak. Dengan cara itu kita bisa menarik bahwa kita bisa membawa mereka satu 5 kali, Bapak Ibu Saudara, dan itu berkat Tuhan bagi kita. Kita memiliki kehidupan yang berbeda, kita mengasihi, tapi kita juga punya kedisiplinan, kita sayang kepada dia,
kita mengorbankan mungkin sesuatu yang kita miliki, tetapi kita juga tidak kekurangan. Itu karena kasihnya, itu karena kita anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah Efesus tadi di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi kita ditentukan, Bapak Ibu Saudara, menjadi anaknya itu di dalam kasih, bukan di dalam hal yang lain. Tuhan melihat kita, Tuhan memandang kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kita. Itu harus ditanamkan di dalam hidup kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita ini menarik. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rela berkorban oleh karena kasihnya kepada kita. Itu harus ditanamkan dalam pikiran kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar merasa dikasihi dimanapun kita berada. Ya, mari kita merenungkan bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, coba melihat ke belakang beberapa tahun lalu bagaimana Bapak, Ibu, Saudara bisa mengikut Kristus. Adakah itu usaha Bapak, Ibu, Saudara? Adakah itu adalah yang Anda inginkan? Bahkan tidak terpikir oleh kita, kita bisa mengikut Kristus. Sebab Kristus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, melalui Yesus Kristus, saudara-saudaraku, kita dipilih sebab Kristus adalah kasih, saudaraku. Apakah kita pernah jatuh dan apakah Tuhan meninggalkan kita? Bapak Ibu Saudara, saya bertemu dengan anak Tuhan yang pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia berkata, pada waktu dia melakukan dosa, Tuhan juga ada di situ. Dan dia berkata, Tuhan sangat sabar. Pada waktu dia ini melakukan hal kekerasan terhadap istrinya, Tuhan juga ada di situ. Tuhan dengan kasih dan kesetiaan, Tuhan menantikan dia kembali kepadanya. Justru saat kita tidak setia, Tuhan setia, Bapak Ibu Saudara, seperti yang diceritakan itu. Dan pemazmur juga berkata, Engkau Tuhan Maha Tahu, kemana aku bisa pergi, menjauhi rohmu ya Tuhan. Di langit dia ada, di gua dia juga ada, dimanapun dia ada karena kasihnya kepada kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar adalah anaknya yang dikasihi oleh dia. Oleh Tuhan kita dikasihi. Dan bukan hanya dikasihi begitu saja, tetapi dengan kasih dan kesetiaan. Saya tahu bagaimana saya dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan saya ingat, saya tidak pernah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi anak Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi saya dan saya dibukakan sesuatu yang rohani. Saya seringkali membandingkan kegiatan rohani yang Tuhan inginkan dengan kegiatan jasmani saya, seperti basket, seperti kumpul-kumpul dengan teman-teman. Tetapi saya katakan sekali lagi, kita, saudara-saudaraku, dalam keadaan saya seperti itu, Tuhan tetap menantikan supaya saya menerima sebagai anaknya. Itu kasih yang luar biasa sehingga hidup saya benar-benar hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang indah, hidup yang elok. Bapak Ibu Saudara ya, di dalam kasih itu kita ditentukan, kita ditunggunya sampai kita mendapatkan apa yang dikehendaki itu. Saya tidak pernah melihat saya seperti apa yang saya dapatkan di bapak saya waktu itu. Kalau saya tidak melakukan kehendaknya, maka ancaman yang akan saya terima atau bahkan konsekuensi yang akan saya terima. Tetapi dengan kasih dan setia seperti digambarkan di dalam
Anak yang hilang itu dia menantikan kita, dia menantikan kita, dia ada di sana, dia ada di sana sampai akhirnya saya bisa berdiri dan menyadari bahwa saya adalah anaknya. Saya ditentukan di dalam dia melalui kasihnya saya menjadi anaknya. Mari kita lakukan hal itu untuk orang lain, mungkin teman kita, tetangga kita. Kalau mereka belum datang kepada Tuhan, kita menunggunya sampai mereka datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah menjadi anaknya. Untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, kata Alkitab, kata Efesus 1 dari mengatakan demikian. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau kita anak, berarti kita memiliki gen Bapa kita. Kita memiliki karakter dan sifat Bapa kita. Kita hidup suci, kita hidup mulia, kita hidup dengan kebenaran, kita hidup dengan kekudusan, keadilan. Bapak, Ibu, Saudara, semua itu gen dari Bapa kita. Kita tidak memilikinya sebenarnya, tetapi Bapa kita memberikan kepada kita, yaitu rohnya dalam hidup kita. Kalau kita anak, berarti kita juga ahli waris, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang diberikan Tuhan kepada kita bukan saja nanti yang ada di sorga, tetapi juga yang ada di dunia. Tuhan memberkati kita. Selama kita bisa dipercaya, selama kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya diwarisi. Saya tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, seorang anak Tuhan, dia berdoa untuk kebutuhannya, keperluannya, Tuhan tidak menjawabnya. Sebab Tuhan melihat kita sebagai ahli waris. Kalau kita membutuhkan rumah, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Yang tidak mungkin diberikan Tuhan kepada kita kalau kita masih anak-anak, kita minta sesuatu yang membahayakan kita sendiri. Contohnya anak kita atau anak siapa meminta mainan misalkan petasan atau pisau. Tuhan tidak akan berikan itu kepada anaknya karena dia sayang kepada kita. Atau kita dengan tidak pengertian kita tidak mengetahui kita minta dosa yang kita mau, Tuhan juga tidak akan memberikan itu kepada kita. Kita adalah ahli waris, Bapak Ibu Saudara. Itu karena kita anak Tuhan. Kalau kita anak berarti kita berbeda dengan dunia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita anak Tuhan, hidup kita tidak sama dengan dunia. Hidup kita sekali lagi sama seperti Bapa di surga, sama seperti anggota-anggota kerajaan Allah, hidup yang diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarlah dan selalu tanamkan dalam diri Bapak Ibu Saudara adalah Anda adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti Anda dan saya memiliki gen Bapa kita. Kalau kita anak Tuhan berarti kita ahli waris. Kalau kita anak Tuhan berarti kita berbeda dengan dunia. Hal ini menarik bagi orang dunia. Bapak Ibu Saudaraku, kita berbeda dengan dia dan kita bisa membawa satu, 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 5 kali. Itu bisa kita bawa karena kita menanamkan dalam diri kita sebuah kesaksian, sebuah cara hidup yang berbeda, sebuah kuasa yang berbeda, sebuah kekudusan yang melingkupi hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, karena kita anaknya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang pada masa mudanya dia tidak pernah menanamkan eh, hidupnya dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Anda tahu bahwa firman Tuhan itu adalah biji, biji yang sangat kecil. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah menanamkan itu dalam hidupnya. Dan dia hanya tahu mencari uang, mencari uang, mencari uang. Dan dia sangat kaya, Bapak Ibu Saudaraku. Kaya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan di masa tuanya, dia tidak bahagia. Dia takut, dia khawatir, segalanya ada.
tetapi dia punya kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak sekaya dia, tapi kita bahagia, kita sukacita, kita damai, kita tidak galau. Mari kita jangkau dan kita menanamkan juga dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, ya, selain kita dipilih Tuhan, ya kita menjadi anak Tuhan. Kita dipilih tak kemarin itu dengan kekudusan, dengan kerinduan panggilan kita adalah kesucian itu. Tetapi yang kedua ini, Bapak Ibu Saudaraku, tanamkan ke dalam hidup kita. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihinya. Kita adalah orang yang dipeliharanya. Kita adalah orang yang sungguh kita diberkati oleh Dia, ahli warisnya. Mari kita berdoa.